Para pendengar yang kami kasihi dimanapun Anda berada, Anda kembali bersama kami dalam acara Telaga Tegur Sapa Gembala Keluarga. Saya Gunawan Santoso dari Lembaga Bina Keluarga Kristen akan berbincang-bincang dengan Bapak Pendeta Dr. Paul Gunadi. Beliau adalah seorang pakar dalam bidang konseling serta dosen di Seminari Alkitab Asia Tenggara, Malang. Perbincangan kami kali ini tentang Sabat dan kesehatan rohani. Kami percaya acara ini pasti bermanfaat bagi kita sekalian dan dari studio kami mengucapkan selamat mengikuti. Pada kesempatan yang lalu, Pak, kita bicara tentang Sabat dan kesehatan jiwa. Tetapi selain menyangkut kesehatan jiwa, tentunya Sabat ini juga menyangkut kesehatan rohani. Jadi begitu pentingnya perintah Tuhan ini. Tetapi yang akhir-akhir ini memang kurang mendapat perhatian. Apa betul seperti itu, Pak? Saya setuju dengan pengamatan Pak Gunawan, dan sebagai hamba Tuhan saya juga mengakui bahwa kami ini hamba Tuhan kurang memberikan pengajaran tentang hal ini. Dan ya saya kira ini adalah sebuah kesalahan di pihak kami ini hamba Tuhan. Bukankah Tuhan memberikan 10 perintah itu untuk ditaati oleh umatnya ya? Bukan hanya untuk dipandang dan ditaruh di dalam bingkai, tapi memang untuk dilakukan. Dan bukankah kita itu tetap menjalankan perintah-perintah yang lainnya? Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan menjadi saksi dusta, jangan menginginkan harta atau pelayan dari sesama manusia, tidak ada ilah lain di hadapan Tuhan dan sebagainya. Tapi kok perintah yang keempat, kuduskanlah hari Sabat, tidak kita lakukan. Begitu banyak orang-orang Kristen sekarang yang namanya hari Sabat, hari Tuhan hanyalah waktunya ke gereja aja dah. Setelah ke gereja udah dah melakukan banyak hal-hal lainnya, pekerjaannya balik lagi semuanya. Nah, Tuhan memberikan hari itu untuk kita bukan saja mengingat Tuhan, berbakti kepada Dia, tapi sesungguhnya Tuhan memikirkan kepentingan kita. Jadi hari Sabat itu bukanlah sebuah beban tambahan, itu justru adalah untuk kita hidup secara sehat. Maka kita sudah bahas di waktu yang lampau bahwa hari Sabat ini kalau kita mulai terapkan menjadi sebuah gaya hidup kita akan menjadi sebuah hidup yang lebih berimbang. Karena kalau kita terlalu terkuras oleh pekerjaan, hanya memikirkan pekerjaan, hidup kita menjadi nggak berimbang. Pertimbangan kita menjadi tidak jernih, kita menjadi mungkin lebih sering emosi, lebih sering marah, sehingga hidup akhirnya berat sebelah. Hal-hal yang penting yang harus kita juga perhatikan, kita abaikan. Contoh yang paling klasik adalah kita mengabaikan tanggung jawab kita sebagai suami, sebagai ayah, sebagai istri, sebagai ibu. Kenapa? Karena terlalu berat pada satu hal, yaitu pekerjaan kita. Maka Tuhan memberikan contoh itu waktu Dia menciptakan alam semesta beserta isinya di hari ke-7. Dia berhenti. Tuhan tidak perlu berhenti, Tuhan tidak perlu beristirahat. Tuhan itu adalah roh, tapi Dia sengaja berhenti. Diterjemahkan dalam bahasa Inggrisnya, Tuhan itu beristirahat. Nah, apa artinya tuh? Kenapa kok begitu? Karena Tuhan ingin kita itu meniru sebuah pola kehidupan yang bagi Dia itu adalah pola kehidupan yang paling baik, yang paling sehat. Yaitu pola kehidupan yang mengikutsertakan Sabat. Kita berhenti bekerja, kita mengingat Tuhan, dan kita hidup dalam keterbatasan kita, sehingga kita bisa kembali memohon kekuatan Tuhan dan disegarkan pada hari itu. Ya, tapi kemudian perintah Tuhan, hormatilah hari Sabat, itu menjadi berkembang begitu rumitnya, Pak Paul, sampai hal-hal yang kecil pun diatur di situ. Misalnya dalam hal berjalan kaki, mengangkat barang dan sebagainya. Itu bagaimana itu, Pak? Jadi sebetulnya perintah Tuhan itu sangat general sangat umum. Tapi pada akhirnya orang-orang Yahudi, karena tidak mau melanggar perintah Tuhan itu, mereka lah yang merumuskan. Jadi seperti kita mengenal di dalam sistem kenegaraan kita, ada yang namanya perpu, peraturan pengganti undang-undang atau yang lebih berisikan terapan-terapannya, sehingga apa yang telah digariskan sebagai sebuah kebijakan bisa diterjemahkan dan dilaksanakan gitu. Nah, orang-orang Yahudi saat itu juga melakukan hal yang sama. Mereka akhirnya menetapkan nggak boleh berjalan lebih dari berapa mil, nggak boleh mengangkat barang lebih dari berapa beratnya, dan sebagainya. Nah, dengan tujuan yang sebetulnya baik jangan sampai mereka melanggar firman Tuhan. Namun, karena mereka akhirnya terpaku pada tata krama pelaksanaannya,
mereka kehilangan makna di belakang itu sendiri. Sehingga mereka akhirnya bukan lagi tuh mengingat Sabat sebagai hari untuk Tuhan dan hari untuk mereka. Jadi akhirnya menjadi sebuah aturan tambahan yang mereka harus jalani juga. Dan itu adalah sebetulnya bukan yang Tuhan tujukan atau Tuhan maksudkan. Ya, apakah bukan hal itu yang menyebabkan orang lalu enggan untuk melaksanakan hukum ini gitu Pak Paul? Mungkin sekali, karena akhirnya menjadi suatu beban tambahan. Nggak boleh ini, nggak boleh itu. Nah, kita memang sebagai manusia agak sukar ya menerima larangan-larangan, nggak boleh ini, nggak boleh itu. Nah, maka saya kira inilah yang membuat sebagian kita akhirnya yang nggak mau lagi dah mengingat-ingat tentang hari Sabat dan sebagainya. Nah, saya pun pribadi nggak mengharuskan orang untuk menjalankan hari Sabat seperti orang-orang Israel dulu itu. Sebab bagi saya jelas sekali, nanti kita akan lihat ya dalam perkataan Tuhan Yesus, bahwa ya yang kita harus tangkap adalah esensinya, maknanya itu tuh. Dimana di hari itulah kita berhenti bekerja. Supaya apa? Supaya di hari itu kita bisa menghormati, mengingat Tuhan. Dan di hari itu juga kita bisa kembali disegarkan. Dan dengan cara inilah, dengan gaya hidup seperti inilah, kita akhirnya menjalankan sebuah kehidupan yang lebih efektif. Maka seperti kita katakan dalam pembahasan yang lampau, kehidupan ini akhirnya menjadi sebuah kehidupan yang berimbang, dan dari kehidupan yang berimbang itulah baru bisa lahir kehidupan yang bernilai. Dan dari kehidupan yang bernilai barulah nanti akan keluar berkat-berkat yang juga bernilai. Ya Pak Paul, kalau yang kesempatan yang lalu kita banyak bicara tentang kesehatan jiwa Pak Paul. Sekarang kita di kesehatan rohani ini, apa sebenarnya tujuan hukum Sabat itu Pak? Sekurang-kurangnya ada 3 Pak Gunawan yang bisa saya uraikan. Yang pertama adalah hari Sabat itu akhirnya akan mendesak kita untuk bergantung penuh kepada Tuhan. Karena memang secara logika kita akan berkata, waduh kalau saya tutup sehari pokok saya, berarti saya akan kehilangan penghasilan saya. Saya akan dirugikan. Nah, mungkin sekali itu betul. Saya nggak akan menyangkal. Misalkan kita punya, restoran. Misalkan dalam 1 hari kita bisa dapatkan 5 juta. Nah, berarti kalau ada 7 hari, paling kurang 35 juta. Belum lagi kalau misalkan pas di hari itu tuh hari yang paling sibuk. Jadi kita akan bisa lebih. Tapi taruh katalah sama 5 juta. Berarti kan 35 juta. Nah, kalau kita potong 1 hari, berarti penghasilan kita tinggal 30 juta, kurang 5 juta. Tapi yang Tuhan maksudkan di sini adalah Tuhan tetap akan memelihara kita. Bahkan kalau kita harus kehilangan, kita harus berkorban sejumlah uang, karena kita harus nantinya berhenti bekerja, tetap Tuhan memelihara kita. Jadi hari Sabat seolah-olah hari atau cara Tuhan menguji iman kita. Bisa nggak percaya bahwa Tuhan akan tetap mencukupi kebutuhan kita dengan jumlah yang memang bisa jadi lebih sedikit. Nah, dalam konteks orang-orang Israel di padang pasir selama 40 tahun, mereka memang mendapatkan langsung mana dari sorga, dari Tuhan. Dan burung-burung puyuh juga Tuhan tiupkan supaya mereka bisa memakan dagingnya. Nah, Tuhan katakan di hari ke-7 jangan diambil, jangan dicari. Mereka mula-mula nggak mendengarkan perintah Tuhan. Di hari ke-7 tetap mereka kemana-mana gentayangan mau cari-cari daging burung puyuh dan juga mana. Nggak ada. Tuhan berkata, di hari ke-6 aku akan tambahkan supaya kamu di hari ke-7 nggak usah lagi mengumpulkan. Nah, kalau kita pikir Pak Gunawan, bukankah itu sebuah hal yang sungguh baik? Berarti kita nggak usah kerja di hari ke-7 dan di hari ke-6 dicukupkan. Kan seharusnya itu kan baik. Tapi karena kita manusia berdosa, dalam diri kita ada ketamakan, dan terutama satu lagi nih, kurang iman. Maka tetap di hari ke-7, orang-orang Israel itu tetap keluar mau cari mana dan juga daging burung puyuh. Nah, Tuhan menawarkan sesuatu yang lebih baik, kita tetap mau pilih yang lebih buruk. Maka Tuhan sekarang juga memanggil kita untuk mendengarkannya, untuk terima konsep ini nih. Peliharalah, amatilah, lakukanlah, jalankanlah hari Sabat, di mana hari kita berhenti bekerja. Sebab kita akan melihat Tuhan tetap akan mencukupi kebutuhan kita. Berapa jumlahnya yang akan Dia berikan, itu nggak jadi soal. Yang penting Dia mencukupi kebutuhan kita. Ya, Pak Paul, ada orang yang mengatakan kan sekarang ini setelah kebangkitan Tuhan Yesus, kita tidak lagi merayakan hari Sabat, tetapi hari Minggu sebagai hari kita memuliakan Tuhan. Apakah ini Sabatnya orang Kristen atau bagaimana, Bapak?
Boleh saja, dan sebab ya saya juga mempunyai keyakinan sebetulnya hari apanya itu tidak jadi soal. Ya, makanya Paulus pun pernah mengatakan hal yang sama. Bagi orang tertentu hari ini yang paling khusus, bagi orang-orang yang lain hari itu yang lebih khusus. Buat Paulus tidak jadi soal. Yang penting hari apapun yang kita mau khususkan, jadi karena itu hari di mana kita berhenti bekerja, kita memuliakan Tuhan, itu esensinya. Jadi kalau kita mau gunakan itu, misalkan hari Minggu, silakan. Jadi karena itu sebagai hari di mana kita berhenti bekerja. Tidak nyari-nyari order, tidak kemana-mana, benar-benar hanya bersandar penuh bahwa Tuhan akan mencukupi kebutuhan kita. Saya perhatikan Pak Gunawan, orang yang gak lagi menjalankan Sabat, hari Minggu pun tetap bekerja dan sebagainya, benar-benar akhirnya tuh berpikir semua bergantung pada dirinya. Dia yang harus mencukupi, dia yang harus memutar ini uang, ini modal, semua jadi kembali kepada dirinya. Awalnya orang-orang ini memang tidak menyadari bahwa itulah yang sedang terjadi. Mereka berpikirnya ya mereka harus rajin, harus bekerja dan sebagainya. Tapi padahal perlahan-lahan terjadilah pergeseran dari bersandar kepada Tuhan menjadi bersandar pada diri sendiri. Ini ada beberapa jenis pekerjaan memang Pak Paul, termasuk sebagai pendeta gitu Pak Paul, atau orang yang buka restoran tadi Pak Paul katakan. Itu mensiasatinya dengan minggu tetap beribadah, tetapi ada satu hari lain yang dimana dia tidak bekerja, Pak Paul. Betul. Jadi misalkan sebagai hamba Tuhan, ya misalkan dia memang nggak bisa lagi pilih hari lain, dia mesti memang menentukan dah satu hari. Apa saja boleh, bisa Senin, Selasa, Rabu. Tentu hari Minggu adalah hari dia harus bekerja, karena itu hari dia bertugas. Tapi di hari lain itulah dia harus benar-benar memisahkan dirinya, berhenti, menikmati Tuhan, menikmati keluarganya, menikmati persahabatan dengan teman-temannya. Dari itulah yang Tuhan inginkan kepada dari kita. Ya, seringkali orang khawatir kalau dia tidak melakukan pekerjaan, nanti siapa yang mengerjakan pekerjaan ini gitu loh. Seringkali begitu. Jadi akhirnya yang tadi saya katakan Pak Gunawan, bahkan kami ini para hamba Tuhan kalau nggak hati-hati menempatkan diri di pihak Tuhan. Semua bergantung kepada kami ini. Kalau tidak ada, waduh nggak jalan pekerjaan Tuhan. Tidak bisa ya. Suatu hari Pendeta Billy Graham ditanya, nanti setelah Anda meninggal siapa yang menggantikan? Dia bilang dia nggak pikirkan. Kenapa dia nggak pikirkan? Dia nggak khawatir. Kenapa nggak khawatir? Sebab bukankah Tuhan selalu mengirimkan hamba-hambanya untuk melayani umatnya? Terus kemudian dia memberikan contoh. Sebelumnya ada yang namanya Pendeta D.L. Moody. Setelah Pendeta D.L. Moody dipakai Tuhan meninggal dunia, orang bertanya siapa yang menggantikan? Tuhan kemudian membangkitkan Billy Sunday. Setelah Billy Sunday meninggal, orang bertanya siapa yang menggantikan? Nah, Tuhan memang memakai Pendeta Billy Graham. Nah, sekarang beliau sudah berusia sudah 90 tahun. Nah, kita jarang lagi mendengar namanya. Sayup-sayup namanya Billy Graham kita dengar. Tapi nama-nama yang lain sekarang yang Tuhan pakai. Jadi persis seperti yang beliau katakan, tidak usah khawatir. Pekerjaan Tuhan tetap berjalan. Baru saja 2 minggu yang lalu saya menghadiri KKR di dekat Los Angeles yang diadakan oleh Pendeta Greg Laurie di sebuah stadion di mana satu stadion terisi penuh oleh manusia. Dan waktu Pendeta Greg Laurie memanggil orang untuk menyerahkan hidup kepada Kristus dan bertobat, ribuan orang turun sehingga satu lapangan Pak Gunawan penuh terisi manusia, satu lapangan. Dan setiap tahun diadakan itu selama 3 hari. Setiap tahun sudah 20 tahun dan terus penuh. Nah, itu kan memang membuktikan bahwa Tuhan itu tetap bisa melakukan pekerjaannya bahkan tanpa kita. Satu hal yang kita ini harus sadari adalah sesungguhnya Tuhan tidak butuh kita, Pak Gunawan. Kadang-kadang kita beranggapan Tuhan butuh kita, kalau kita tidak ada bakalan kacau pekerjaan Tuhan. Oh tidak, yang Tuhan percayakan kepada kita adalah sebuah kehormatan, berbagian dalam pekerjaannya. Ini sebuah kehormatan. Nah, nanti akan ada waktunya kita harus berhenti. Nah, dengan kita dari sekarang memelihara hari Sabat, kita memisahkan diri dari pekerjaan kita terus-menerus, kita juga sebetulnya sedang disiapkan nantinya untuk menjalankan Sabat yang panjang. Di mana tidak ada lagi orang yang menelpon, mencari kita dan sebagainya.
Tapi ya nggak apa-apa. Kenapa nggak apa-apa? Kita udah dipersiapkan bahwa memang Tuhan tidak bergantung kepada kita, ya. Jadi Tuhanlah yang mengerjakan pekerjaannya. Hal yang kedua, Pak Pol, menyangkut dengan kesehatan rohani ini apa, Pak Pol? Yang kedua adalah ini, Pak Gunawan. Hari Sabat itu menolong kita untuk mengingat bahwa bagi Tuhan yang terpenting bukanlah jumlah ya, tapi sebuah kualitas. Saya ini mengingat ya perkataan dari seorang penulis yang bernama Scott Peck. Beliau berkata bahwa ada beda antara hidup efisien dan hidup efektif. Hidup efisien menurut dia adalah memproduksi sebanyak-banyaknya dalam waktu sesingkat mungkin. Sedangkan hidup efektif melakukan 1-2 hal selama masa hidup, namun melakukan 1-2 hal yang akan nantinya bermakna. Nah, saya kira kita ini mesti menyadari bahwa yang Tuhan tekankan sekali lagi bukanlah jumlah, tapi kualitas. Misalnya nih Pak Gunawan ya, kalau tidak hati-hati ya, kita ini berpikir, waduh Tuhan itu pokoknya menginginkan jumlah orang yang bertobat begitu. Makin banyak, makin baik. Misalkan kita membuat sebuah acara, makin banyak yang hadir, makin baik. Jadi akhirnya banyak orang-orang yang terlibat dalam pelayanan sangat-sangat bergantung pada jumlah. Kalau yang datang tidak sebanyak yang diharapkan, wah gagal. Nah, definisi siapakah gagal itu? Definisi manusia. Sedangkan di mata Tuhan, Tuhan tidak mementingkan hal itu. Kalau Tuhan mementingkan jumlah, Tuhan Yesus memilih 1.200 murid, bukannya 12 murid. Ya dong, dari segi jumlah 12 murid kan sangat-sangat kecil. Tapi Tuhan memang nggak memilih jumlah, tapi memilih kualitas. Waktu Gideon berperang juga sama, Tuhan hanya memilih akhirnya 300 orang melawan orang-orang Midian yang berjumlah ribuan. Kenapa? Tuhan mau menunjukkan ini adalah kemenangan dari Tuhan, bukan dari manusia. Nah, Sabat adalah cara Tuhan untuk menolong kita mengingat semua dari Dia. Dan tugas kita hanyalah melakukan bagian kita. Nah, saya ada 3 langkah Pak Gunawan yang bisa saya usulkan ya, agar kita ini bisa ya hidup tidak bergantung pada jumlah. Nah, yang pertama adalah kita mesti menerima porsi yang Tuhan berikan kepada kita. Kita mesti mensyukuri apapun itu yang Tuhan berikan. Saya kira kenapa ada sebagian orang susah untuk mengadopsi gaya hidup Sabat ini adalah karena tidak bisa menerima porsi itu Pak Gunawan. Mau lebih. Rasanya kurang ini nih. Mau lebih lagi. Dan buat saya ya sama. Boleh mau lebihnya itu dalam bentuk uang atau mau lebihnya itu dalam bentuk pelayanan. Ya sama aja. Nah, kita mesti menerima ya dengan syukur, inilah porsi yang Tuhan berikan kepada kita. Dan yang kedua langkahnya adalah kita masih setia menyelesaikan porsi itu sampai akhirnya. Jadi apa yang Tuhan percayakan, udahlah kita terima. Dan itu yang akan menjadi tanggung jawab kita sampai akhirnya. Nah, yang ketiga, dengan sikap mau menyelesaikan sampai akhir, kalau di tengah jalan memang dengan jelas Tuhan membelokkan arah, mengubah porsi, ya udah kita juga terima itu. Sehingga akhirnya kita tetap bisa dengan luas dipakai oleh Tuhan sesuai dengan kehendaknya. Nah, saya kira ini bisa terjadi kalau memang kita sudah mulai memelihara gaya hidup Sabat itu. Ya, tapi gaya hidup seperti itu kan seringkali tidak cocok dengan kenyataan kehidupan sekeliling kita ini Pak Pol, yang mengejar-kejar target, yang mengejar-kejar jumlah banyak. Jadi seolah-olah kita itu hidup di dalam suatu dunia yang berbeda nantinya Pak Pol. Bahkan kalau kita menggunakan cara-cara yang tadi dianggap malas, tidak punya gairah kerja dan seterusnya gitu Pak Pol. Banyak sekali memang kemungkinan kita akan disalah mengerti ya. Misalkan kalau kita berkata ya udah kita memang nggak mau terima ini itu tanggung jawab yang berbeda atau tambahan tanggung jawab, nanti kita akan dikatakan orang, aduh kok terlalu memikirkan istri lah, terlalu mengutamakan suami lah, apa-apa. Tapi memang kita yang harus menyadari kemampuan kita. Kita yang paling tahu kondisi ya dalam keluarga kita. Dan inilah tanggung jawab kita yang pertama. Jadi memang kita harus siaplah dengan tudingan orang yang tidak mengerti keputusan kita ini. Tapi Pak Gunawan, saya udah lihat Pak Gunawan, karena saya terjun dalam pelayanan, saya udah melihat orang-orang yang pada masa yang lebih muda, jor-joran, pada akhirnya Pak Gunawan memetik buahnya. Saya melihat cukup banyak para pelayan Tuhan yang di hari-hari parobaya, anak-anaknya sudah besar,
memetik buahnya, melihat bahwa inilah hasilnya, masalah demi masalah pada anak-anaknya. Ya memang kita tidak tahu saja karena memang tidak diceritakan keluar, ya hanya sedikit orang yang dekat dengan orang-orang ini yang akhirnya mengetahui. Tapi itulah harga yang harus dibayar. Dan janganlah kita berkata di saat itu, wah inilah saya ini udah pikul salib. Bukan, ya ini bukanlah salib yang Tuhan kehendaki, sebab Tuhan sudah gariskan dari awalnya kita harus menghormati dan menguduskan hari Sabat itu. Ini penting untuk bisa menjalankan sebuah kehidupan yang berimbang. Karena kehidupan tidak terisi hanya oleh satu unsur saja, baik itu pekerjaan maupun pelayanan. Ada yang namanya persahabatan, kehidupan sosial, ada yang namanya keluarga, ada yang namanya menjadi orang tua. Itu semua harus kita juga perhatikan. Ya, ada yang berpikir gini Pak Paul. Jadi sementara ada kesempatan dia akan gunakan itu semaksimal mungkin. Dan nanti dia akan bayar itu. Nanti kalau sudah selesai semuanya, misalnya dia pensiun, nanti dia akan bayar. Tetapi ada juga yang nggak keburu gitu Pak Paul. Sebelum menikmati masa pensiun atau melunasi yang dulu, hutangnya yang dahulu itu, dia sudah meninggal duluan itu. Dan bukankah kalau saya boleh tambahkan, tidak akan sama Pak Gunawan. Misalkan nih ya, kalau kita berkata, ya pokoknya saya kerja jor-joran, nanti ya sudah tua saya akan nikmati. Pertanyaannya apa tuh yang akan dinikmati? Saya duga yang akan dinikmatinya hanyalah hal-hal yang bisa dibeli oleh uangnya. Misalkanlah memang dia benar-benar bisa mengumpulkan banyak uang. Tapi yang dinikmati pada akhirnya hanyalah itu. Tapi kalau kita tanya, apakah engkau pernah dan cukup sering menikmati apa tuh artinya bercanda dengan anak, bercumbu dengan istrimu atau suamimu, pergi bersama-sama, makan bersama-sama? Apakah pernah engkau menikmati itu? Nah justru ini yang terhilang. Nah kalau mereka berkata, ya nanti kan bisa. Nanti perginya tuh bersama dengan anak yang sudah dewasa. Sedangkan belasan tahun sewaktu anak itu masih kecil, kita tidak melakukan, berarti semua itu terhilang. Nah jadi waktu orang berpikir, ya nggak apa-apa nanti dikumpulkan lah, nanti ditabung, nanti di hari tua baru dilakukan. Enggak, dia telah kehilangan begitu banyak. Nah itu bukanlah rencana Tuhan. Tuhan mau hari lepas hari lah kita menikmati dan mencicipinya. Maka di Matius 6 juga Tuhan berkata kan, udah lihatlah burung pipit di udara, lihatlah rumput-rumput di ladang, semua Tuhan dandani kok. Semua Tuhan pelihara kok, kasih makan. Jangan pusingkan hari esok, hari ini juga udah ada problemnya masing-masing. Jadi selalu Tuhan mengingatkan kita untuk hidup untuk hari ini. Ya, nikmatilah hari ini. Kenapa? Nomor satu, kita tidak tahu hari depan kita. Dan nomor dua, kalaupun nanti ada waktu, tidak bisa lagi kita itu mencicipi yang telah terhilang. Ya. Hal yang ketiga yang menjadi tujuan Sabat ini dalam kaitannya kesehatan rohani apa Pak Paul? Kalau kita menjalankan Sabat Pak Gunawan, akhirnya kita menjadi orang yang melihat Tuhan di setiap penggalan kehidupan kita. Karena apa? Karena kita terus bergantung kepada Dia. Kita benar-benar hidup dalam kontak yang intim dengan Tuhan ya. Akhirnya waktu kita nengok ke belakang, apa yang akan kita lihat? Iya benar, saya itu dulu karena mau ikut Tuhan, mau menjalankan cara Tuhan. Saya nggak menggunakan waktu ini untuk itulah, saya nggak terima jabatan yang lebih tinggi lah dan sebagainya. Tapi benar ya, ternyata ada berkat Tuhan di situ. Oh, ada rencana Tuhan di sini dan sebagainya. Saya berikan contoh Pak Gunawan, ada seorang yang saya kenal, dia itu mendapatkan tawaran untuk pindah ke tempat yang berbeda, kota yang berbeda, untuk mendapatkan pangkat yang sungguh-sungguh tinggi, jabatannya tinggi dalam sebuah perusahaan. Dia sangat tergoda. Kenapa sangat tergoda? Karena saat itu dia baru saja kehilangan pekerjaannya. Perusahaannya yang dulu yang biasa dia kerja bangkrut. Jadi dia kehilangan pekerjaan. Dalam keadaan kehilangan pekerjaan, kita itu biasanya kan, waduh, pokoknya apa saja kita mau terima dah. Tapi orang ini adalah anak Tuhan yang setia. Waktu mendapatkan tawaran itu, memang dia sangat tergoda mau mengambilnya. Dia dan istrinya berdoa, tapi kemudian mereka berpikir kembali, melihat kembali. Orang tuanya ada di kota di mana dia tinggal sekarang. Orang tuanya sudah sakit-sakitan. Kalau mereka pindah, siapa yang merawat orang tuanya? Akhirnya mereka putuskan nggak jadi pindah, tetap di situ. Nah dia cerita betapa sebetulnya itu keputusan yang berat. Kalau dia udah punya pekerjaan saat itu Pak Gunawan, ya nggak apa-apa lah tolak.
Tapi dia saat itu pun nggak punya pekerjaan. Tapi dia mengerti prioritas hidup, bahwa ada yang lebih penting daripada mendapatkan pekerjaan. Dan dia orang beriman, dia tahu Tuhan tetap akan pelihara hidupnya. Dan benar saja, dia tolak jabatan yang begitu indah, dia tetap tinggal di kotanya. Tidak lama kemudian, dapat pekerjaan yang juga baik. Dan dia sangat sekarang bersyukur. Dia menengok ke belakang, dia melihat siapa? Tuhan. Jadi orang yang mau hidup menjalankan hari Sabat ya, waktu Sabat, akhirnya lebih sering melihat Tuhan. Tuhan bekerja di sini ya. Oh iya, Tuhan bekerja di situ ya. Tapi orang yang ngoyo, yang terus-menerus kayak mesin jalan terus, bekerja, atau melayani, nggak melihat Tuhan, Pak Gunawan. Sebab dia hanya seringnya melihat dirinya sendiri, yang bekerja ke sana ke sini, melakukan ini itu. Dia sama sekali akhirnya kehilangan kesempatan menyaksikan Tuhan bekerja. Ya, jadi sebenarnya seseorang yang melaksanakan hukum Sabat itu adalah orang yang memang mengenal Tuhan yang membuat hukum Sabat itu sendiri, Pak Paul. Tepat sekali, Pak Gunawan. Jadi dia orang yang mengenal isi hati Tuhan, sehingga dia bisa mengerti kenapa Tuhan memberikan perintah itu. Ternyata perintah ini luar biasa. Begitu indah, begitu baik untuk si manusianya. Ya, tetapi manusianya sendiri yang kurang menyadari bahwa itu untuk manusia. Seringkali dianggapnya ini untuk Tuhan sendiri gitu, Pak Paul. Betul sekali, Pak Gunawan. Maka dalam satu percakapan, Tuhan Yesus itu menegaskannya di Markus pasal 2 ayat 27 dan 28. Lalu kata Yesus kepada mereka, hari Sabat diadakan untuk manusia dan bukan manusia untuk hari Sabat. Jadi anak manusia adalah juga Tuhan atas hari Sabat. Jelas ya, Tuhan di sini menegaskan hari Sabat diciptakan Tuhan untuk manusia. Artinya untuk kepentingan kita. Itulah baiknya Tuhan. Meskipun dia berkata kuduskanlah untuk Tuhan ya, tapi ujung-ujungnya tetap untuk kepentingan manusia. Nah, ini adalah bagi saya salah satu hadiah Tuhan yang besar untuk umat manusia. Sayang kalau kita tidak terima. Sayangnya, tapi memang banyak manusia tidak menerimanya, membuangnya. Sayang, ini hadiah yang begitu besar dari Tuhan. Tapi saya percaya ini juga suatu siasat iblis, bahwa sesuatu yang baik yang Tuhan berikan kepada manusia itu dibuat dibalik oleh iblis seolah-olah ini membebani kehidupan manusia. Itu poin yang sangat baik, Pak Gunawan. Saya kira ada campur tangan iblis di situ, sehingga akhirnya orang berkata, nggak usah lah, rugi lah, nggak perlu lah, berat lah, apalah. Padahalnya tetap ini untuk kebaikan manusia, karena Tuhan sayang kepada kita. Ya, kita tentunya berharap bahwa pendengar setia acara Telaga ini setahap demi tahap akan lebih taat untuk menjalani hukum-hukum hari Sabat ini, Pak Paul. Terima kasih untuk perbincangan ini. Dan para pendengar sekalian, kami mengucapkan banyak terima kasih Anda telah mengikuti perbincangan kami dengan Bapak Pendeta Dr. Paul Gunadi dalam acara Telaga Tegur Sapa Gembala Keluarga. Kami baru saja berbincang-bincang tentang Sabat dan kesehatan rohani. Bagi Anda yang berminat untuk mengetahui lebih lanjut mengenai acara ini, silakan menghubungi kami lewat surat. Alamatkan surat Anda ke Lembaga Bina Keluarga Kristen atau LBKK, Jalan Cimanuk 56, Malang. Anda juga dapat menggunakan email dengan alamat telaga@pindo.net.id. Kami juga mengundang Anda mengunjungi situs kami di www.telaga.org. Saran-saran, pertanyaan, serta tanggapan Anda sangat kami nantikan. Akhirnya dari studio kami mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa pada